Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga dalam pertemuan atau presentasi melalui video ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali perjumpaan presentasi kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam, biasa dipanggil Umam, NPM 200504 0075. Saya mengambil di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Materi yang saya akan sampaikan adalah hakikat manusia dalam pandangan Islam. Tugas dari Bapak Dr. Imawati, mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah. Baik, kita ke topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian hakikat manusia, yang kedua pengertian manusia, yang ketiga proses penciptaan manusia, yang keempat potensi-potensi manusia menurut Islam, yang kelima kelemahan manusia, yang keenam sifat-sifat manusia, yang ketujuh atau yang terakhir kelebihan manusia dengan makhluk lain. Baik, untuk yang pertama pengertian hakikat. Apa itu hakikat? Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya. Jadi hakikat menurut syariat adalah inti dari jiwa suatu syariat itu sendiri. Yang kedua, pengertian manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penganut teori psikoanalisis menyebut bahwa manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua, menurut penganut teori behaviorisme menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk homo neanderthalensis atau manusia mesin. Yang ketiga, menurut para penganut teori kognitif menyebutkan bahwa manusia sebagai homo sapiens atau manusia yang berpikir. Kita lanjut ke proses penciptaan manusia. Asal usul manusia menurut keyakinan kita bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam, yang tidak terlepas dari figur Adam sebagai manusia pertama.
Dalam Al-Quran dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, antara lain dalam Quran surat 23 ayat 12, 13 dan 14. Di situ menerangkan tentang proses dari air mani sampai pembuahan, sampai terjadilah yang namanya manusia ataupun kelahiran manusia itu sendiri. Kita lanjut ke potensi-potensi manusia. Sebelum masuk ke potensi manusia, kita terlebih dahulu mengenal kata fitrah. Fitrah berasal dari kata swatara, yang artinya ciptaan, suci, dan seimbang. Fitrah dalam arti potensi yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari 5 diantaranya. Potensi fisik, potensi mental, intelektual, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi ketangguhan. Untuk kelemahan-kelemahan manusia terdapat beberapa yang akan saya sampaikan. Itu diantaranya: 1, manusia bertabiat zalim dan bodoh. 2, suka membantah. 3, tergesa-gesa. 4, melampaui batas. 5, ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Yang ke-6, keluh kesah dan gigir. 7, manusia bertabiat susah payah. Nah, untuk sifat-sifat manusia itu kurang lebihnya sama yang disampaikan mengenai itu kelemahan-kelemahan manusia dan kelebihan-kelebihan manusia. Di antaranya yang digarisbawahi, yang digaris besar adalah mengenai kelemahan-kelemahan manusia, dan di situ juga akan dijelaskan solusinya. Dimana untuk sifat manusia itu yang pertama lemah, yang kedua gampang terperdaya, yang ketiga lalai, keempat penakut, kelima bersedih hati, keenam tergesa-gesa, ketujuh suka membantah, kedelapan suka berlebih-lebihan, kesembilan suka pelupa, ke-10 suka berkeluh kesah, ke-11 kikir, ke-12 suka kufur nikmat, ke-13 zalim dan bodoh, ke-14 suka menuruti prasangkanya sendiri, dan yang terakhir suka berangan-angan. Nah, dari semua ataupun ke-15 sifat-sifat manusia itu peran yang hendaknya dilakukan oleh seorang khalifah ataupun diri kita sendiri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus belajar sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwasanya kita belajar dari mulai lahir sampai hingga wafat atau mati, dan suatu kewajiban bagi umat muslim dan muslimat untuk belajar. Yang
kedua, mengajarkan ilmu sebagaimana kalau misalnya kita punya ilmu, hendaknya kita mengajarinya untuk meneruskan ilmunya hingga ke masa yang akan datang. Yang ketiga adalah membudayakan ilmu. Membudayakan ilmu dalam artian adalah kita harus mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam artian khalifah ini adalah baik diri kita sendiri sebagai khalifah untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita, lingkungan kita ataupun organisasi kita. Yang pertama adalah kita harus bisa belajar ataupun menimba ilmu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat, dan menuntut ilmu dari mulai lahir sampai meninggal. Yang kedua, mengajarkan ilmu apa yang kita dapat. Yang terakhir adalah memberdayakan ilmu. Baik, itulah presentasi singkat dari saya mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.